Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan aku Adi Putra di Digma Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan orang spesial dan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut yang kita kenal dengan segudang prestasinya dan banyak memiliki bakat. Dia bisa menari, dia bisa menyanyi, banyaklah pokoknya. Yang juga merupakan putri pariwisata persahabatan Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja. Sekarang sudah bersama kita Wananda Ashifa Sofia. Halo. By the way, Wananda Ashifa Sofia ini dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Betul. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Adi gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya nih, buat lebih enak dan lebih akrab ya. Enaknya kamu mau dipanggil apa nih? Mau dipanggil Wanan atau Sofia? Wanan aja biar enak lah, biar lebih akrab. Wanan ya. Nah nih guys, sebenarnya Wanan ini juga sebenarnya kita satu organisasi di Betul. LPM Digma. Betul. Dan fun fact-nya lagi kami itu satu divisi, yaitu Yes. divisi berita. Iya, betul. Jadi sebenarnya kami udah saling kenal, guys. Betul. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Oke. Yang kita tahu nih kan kamu kan baru saja mengikuti ajang pemilihan putra putri pariwisata Kalimantan Iya, Selatan. betul. Tapi sebelum kesana aku pengen nanya-nanya sedikit dulu nih. Kamu sebenarnya dari alumni mana sih? Mau alumni apa nih? SD, SMP, Mungkin SMA? mungkin dari SMP aja ya, SMA, Oke. SMP ke SMA. Untuk SMP aku alumni MTSN 2 Tanah Laut, dan untuk SMA-nya aku alumni MA Darul Ghawa Dakwah Bangil, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya? Iya betul. Pesantren lagi. Iya betul, pesantren. Oke. Oh iya, yang aku tahu kan kamu ini kan orangnya seni banget ya. Kok bisa sih kamu jadi milih jurusan TRKJJ ini yang lebih dari ke konstruksi jalan jembatan lagi kan? Iya betul. Kok bisa sih? Seni banget ya. Sudah enggak juga sih, biasa aja. Nah, kenapa aku pilih jurusan ini itu karena aku dulu seneng banget sama gambar. Jadi dulu aku pengen jadi desainer interior atau desainer arsitektur, dan kebetulan di sini ada yang jurusannya mirip lah, yaitu teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan, di mana di dalam jurusan tersebut pasti akan ada sketching atau menggambar, dan aku seneng banget. Itu alasan kenapa aku pilih TRKJJ gitu. Tapi kenapa nggak ngambil univ lain aja yang kayak jurusannya itu lebih spesifik ke yang kamu mau tadi? Kenapa aku nggak ngambil univ lain? Karena aku masih belum pengen jadi anak kos ya. Kalau aku ngambil di univ lain pasti, kalau nggak di Unlam minimal ya di daerah Banjar lah. Aku masih belum pengen jadi anak kos, dan salah satu alasan terbesar juga kenapa aku pilih di Politala, karena Politala merupakan salah satu dari 10 besar politeknik terbaik di seluruh Indonesia. Begitu. Jangan lupa didaftar di Politala, guys. Nah guys, buat kalian yang mau daftar kuliah, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Tanah Laut, jangan lupa daftar di Politala. Dan untuk info lengkapnya, kalian bisa cek di website resmi politala.ac.id. Dan juga bisa dicek di Instagramnya, yaitu Politala. Tuh. Oke, kita mungkin move aja lagi ya, Wanan ya. Iya. Kan mahasiswa sini tuh banyak yang lebih suka menjadi kuliah pulang, atau yang lebih dikenal dengan kupu-kupu. Betul. Dan yang kita ketahui kamu tuh aktif di organisasi, aktif di event-event, lomba-lomba. Apa sih yang buat kamu jadi semangat banget buat ngelakuin itu? Dan motivasinya apa sih? Oke, motivasi kenapa aku seneng ya ikut event-event seperti itu, karena aku rasa aku masih minim banget pengalaman. Karena personally dari dulu, sebenarnya dari aku sekolah jarang banget ikut kegiatan-kegiatan, ikut event-event atau lomba-lomba, itu udah jarang banget. Dan bagi aku ini kesempatan terbesar buat aku untuk menambah pengalaman lah, dan menambah wawasan juga, seperti itu. Berdasarkan penjelasan kamu tadi ya, ada nggak tips buat sobat Dikma yang ada di rumah buat mereka lebih berani lagi buat ikut event-event? Ada nggak kiat-kiatnya buat event kayak gitu? Kiat-kiatnya apa ya? Yang pasti kita harus punya kemauan sih. Seperti yang orang tua aku sering bilang ke aku juga, kalau kita mau, insya Allah semua yang kita pengen itu akan berjalan dengan mudah gitu.
Kayak intinya itu Insya Allah. mau ya. Iya betul, insya Allah bakal lancar lah dilancarkan kalau kita mau. Dan nggak cuma sekedar mau, tapi juga harus dengan tindakannya begitu. Jadi intinya itu mau dan harus juga dengan aksi nyatanya. Betul banget. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, Oke. yaitu yang kita tahu kan kamu ini adalah cewek dengan segudang prestasi, cantik, dan hampir sempurna lah. Masya Allah, jangan lagi gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Pernah, pasti pernah. Kita sebagai manusia untuk ngerasa insecure itu adalah hal yang wajar ya, karena itu manusiawi. Dan kayaknya sesempurna apapun orang, sebaik apapun, pasti bakal ngerasa insecure juga dalam suatu hal gitu. Oke. Mungkin lebih boleh spill nggak sih hal yang bikin insecure kamu itu apa? Banyak sebenarnya, dan terutama kemarin waktu aku ikut ajang Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan itu, kenapa aku bisa insecure, karena peserta-peserta lain itu merupakan Nananggaluh dari kabupaten masing-masing ya, rata-rata, yang dimana mereka berarti sudah jadi senior aku, karena pemilihan Putra Putri Pariwisata ini merupakan ajang pertama bagi aku. Kalau mereka udah pernah ikut Nananggaluh berarti mereka senior aku dong, mereka udah pernah ikut event-event seperti ini gitu. Bener banget sih, manusia pasti punya lah rasa insecure itu. Betul. Dan itu normal ya, wajar, manusiawi gitu. Tapi ya guys ya, jangan sampai rasa insecure itu menjadi alasan kita untuk menutup diri. Betul banget. Jadikanlah hal itu sebagai batu loncatan kita untuk mengupgrade diri agar menjadi lebih baik. Betul banget, keren keren. Terus nih, kamu pas SMA atau SMP dulu, kamu pernah gak sih ikut-ikut lomba yang kayak gini? Atau emang dari dulu udah ikut kayak gitu? Untuk lomba sendiri seperti misalnya kayak event-event seperti ini aku belum pernah. Makanya aku bilang tadi ini adalah pengalaman pertama aku. Kalau dulu waktu SMP aku aktif di organisasi pramuka, jadi kayak nari itu aku ikutnya dari pramuka, kayak pentas seninya seperti itu. Jadi ya untuk lomba-lomba seperti ini baru saat menjejak dunia perkuliahan aku ikut event-event seperti ini. Sebenarnya kamu kayak belum banyak pengalaman tapi kok bisa gitu loh. Kamu ngikutin event-event besar, contohnya kayak Expo kemarin. Kayak dilihat juga kamu kayak udah profesional. Masya Allah. Jadi untuk Expo kemarin, jadi di Expo Tanah Laut kan kita terlibat dalam penampilan-penampilan ya, di mana Bapak Dewan Pertimbangan dari Politala menyarankan untuk kami mahasiswa Politala ikut terlibat dalam Expo Tanah Laut sebagai juga promosi kampus seperti itu. Jadi terlibatnya kami dalam Expo itu salah satu promosi kampus juga yang disarankan oleh Bapak Dewan Pertimbangan Politala. Oke, masih tentang event ya. Event pertama yang cukup besar lah, yang kamu ikutin tuh apa sih? Untuk event sendiri, menurut aku tahun lalu itu di event Disnatalis Politala yang ke-11 sekaligus wisuda Politala 2022, aku terlibat dalam pentas seni drama tari Putri Gunung Kayangan yang ditampilkan pada acara tersebut, yang dimana itu menurut aku merupakan event terbesar bagi aku, yang juga termasuk kami tampilkan di Expo Tanah Laut tadi begitu. Jadi sebenarnya kamu emang hobi nari ya? Iya, betul. Oke, kita lanjut tentang lomba-lomba ya yang kamu pernah ikutin. Itu inisiatif sendiri kah atau diajak kah atau kamu cari informasi gitu? Untuk lomba-lomba sendiri itu kebanyakan aku dapat informasi dari teman-teman, dan mereka ngajak aku, dan alhamdulillah aku bersyukur banget mereka ngajak aku, karena aku ngerasa pengalaman aku masih minim banget, masih kurang banget. Jadi ya kalau mereka ngajak aku berarti mereka berharap agar aku bisa juga menambah value diri aku gitu. Alhamdulillah sih mereka ngajak aku merasa bersyukur banget. Oke, dengan kamu lomba-lomba seperti itu, kamu ikutin lomba, event-event, kamu pernah diremehin gak sama orang gitu? Pernah. Jadi kayak gimana ya, kayak oh ini ya yang namanya Wananda kayak gitu, oh ini yang namanya Wanan. Menurut aku itu bukan kalimat yang menyatakan ngeremehin sih buat aku, karena itu menjadi kalimat motivasi buat aku untuk membuktikan bahwa sebenarnya iya ini aku, ini loh aku, kamu pengen lihat aku kan, kamu pengen tahu aku kan, ini loh aku kayak gitu. Jadi kalimat seperti itu adalah kalimat penyemangat buat aku, kalimat motivasi buat aku begitu. Oke, jadi Wanan lebih
ngelihat ke arah positifnya Betul ya, banget. dan menjadikan itu kalimat sebagai penyemangat kamu Iya, sendiri. betul. Kan yang aku ketahuin kamu ini termasuk orang yang sibuk lah ya. Waduh. Kamu juga sibuk di organisasi, menjadi putri pariwisata, kuliah juga. Gimana sih cara kamu untuk manajemen waktunya gitu? Oke, manajemen waktu itu merupakan hal yang sulit sebenarnya bagi aku, apalagi sekarang kegiatan aku semakin bertambah, yang dimana eh, waktu semakin sempit ya untuk kita melakukan ini, melakukan itu. Untuk manajemen waktu sendiri, aku sampai sekarang masih melakukan metode to do list. Jadi kalau aku mau ngelakuin sesuatu, aku bakal tulis dulu, aku bakal schedule dulu, besok aku mau ngapain nih, dan aku bakal targetin jamnya. Kalaupun di jam yang sudah ditargetkan aku belum selesai, aku bakal stop ngelakuin hal tersebut untuk move ke pekerjaan selanjutnya, untuk move ke kegiatan yang selanjutnya supaya nggak ganggu kegiatan yang lain gitu. Oke, dengan manajemen waktu yang kamu buat sendiri itu, kamu masih ada waktu nggak buat main-main, me time sendiri, buat happy-happy? Seperti itu. Pasti ada, karena memang harus ada. Kalau kita hidup tanpa me time, tanpa refleksi diri, kayaknya bakal susah deh, kayak murung aja gitu bawaannya, serius terus kayaknya nggak bakal bisa, bakal susah gitu. Mungkin ada ya beberapa orang yang seperti itu, tapi untuk diri aku sendiri, aku pribadi nggak bisa. Aku harus punya me time yang dimana dengan me time aku itu aku bisa refresh diri, bisa refleksi diri, seperti itu. Oke, jadi bagaimana buat me time, buat happy-happy itu adalah salah satu buat cara buat recharge diri sendiri ya? Betul banget. Oke, mungkin kita lanjut aja ke topik selanjutnya, yaitu langsung kita bahas nih. Kamu kan jadi top 6 finalis putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan. Kamu expect nggak kamu bakal masuk 6 besar itu? Sama sekali di luar ekspektasi, karena kalau dilihat dari persiapan kami sendiri, delegasi dari Tanah Laut, masih belum mateng banget gitu. Jadi kami ikut ajang tersebut tidak mengharapkan apapun selain dari pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru gitu. Jadi benar-benar di luar ekspektasi gitu, kalau bisa sampai masuk ke top 6, bahkan alhamdulillah dapat gelar persahabatan. Masya Allah. Seperti itu. Berarti di luar ekspektasi ya? Benar-benar di Masya luar ekspektasi. Oke nih, aku kan juga belum tahu banyak tentang putra-putri pariwisata ini. Itu tugasnya apa sih? Mereka itu buat apa sih gitu loh? Oke, tugas dari Putra Putri Pariwisata sendiri itu sebenarnya sebagai promotor wisata yang ada di daerah. Tentunya daerah Kalimantan Selatan, karena kami tourism ambassador from Kalimantan Selatan. Jadi tugas kami adalah untuk mempromosikan objek wisatanya, dan juga tidak hanya objek wisata, tetapi juga bisa wisata kuliner atau juga kebudayaan daerah tersebut. Oke nih, buat Wana nih, Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Ada nggak rekomendasi wisata di Kalimantan Selatan ini yang paling kamu rekomendasiin buat teman-teman sekalian? Buat teman-teman khususnya dari daerah luar, aku rekomendasiin banget yaitu tempat wisata Loksado Pemandian Air Panas di Loksado Kandangan, karena itu juga lagi marak banget dikunjungin wisatawan luar daerah. Buat kalian yang senang main air, itu rekomendasi luar biasa sih bagi aku. Jangan lupa mampir guys, jangan lupa berkunjung. Dan aku kebetulan aku terakhir kesana tuh udah lama banget, jadi masih pengen kesana lagi gitu dan belum kesampaian. Buat teman-teman yang pengen kesana, ayo bareng sama aku. Sama sih, aku juga baru sekali ke sana. Bisa nih kita bareng kesana nanti. Bisa. Atur jadwal ya. Oke. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya, tentang orang tua. Waduh. Orang tua kamu nge-support nggak sih tentang kamu ikut event-event ini gitu? Nge-support nggak? Alhamdulillah luar biasa support dari orang tua, karena kebetulan juga kemarin di ajang terakhir bener-bener apa ya, ibu sama bapak aku tuh ikut begadang demi kemantapan persiapan aku gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa supportnya sih dari orang tua. Berarti nge-support abis lah ya. Iya bener banget. Masih tentang orang tua ya. Pernah nggak sih orang tua kamu ngelarang tentang kayak misalnya ada event tertentu gitu, terus dilarang gitu? Pernah nggak? Kalau untuk melarang, alhamdulillah nggak pernah. Cuma mungkin kayak ngasih tahu aja nih, kalau kamu ikut ini nanti bakal kayak gini. Kalau kamu ikut ini nanti bakal kayak gini. Jadi lebih ke dampak apa yang akan aku dapetin kalau aku ikut event-event tertentu gitu. Dan kalau misal aku emang pengen tetap ikut, nggak ada larangan, bakal tetap dibolehin, dan resikonya aku tanggung sendiri seperti itu. Oke, berarti orang tua percaya lah ya Iya, sama kamu ya. alhamdulillah percaya aja.
apa yang aku pengen gitu. Oke, masih ngomongin tentang orang tua nih. Ada nggak kalimat atau nasihat lah dari orang tua yang kamu ingat dan bisa jadi motivasi buat diri kamu sendiri lah kayak gitu? Yang tadi aku sebutin tentang kemauan, itu sebenarnya kalimat dari orang tua aku, dari ibu aku, yang sering ibu aku bilang ke aku juga, kalau ada sesuatu tuh harus dengan kemauan, harus dari hati, harus dengan kemauan, dan tidak cukup dengan kemauan saja, tapi juga dengan komunikasi. Maka komunikasi adalah kuncinya, communication is the key. Kalau kita pengen sesuatu tanpa ngomong kan nggak mungkin ya, kayak dipendem dong jadinya. Communication is the key, dan juga termasuk komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi intinya nasihat dari Ibu Manan yaitu adalah komunikasi adalah kunci dari segalanya. Betul. Oke. Oke, mungkin sekian dari buat orang tua ya. Mungkin kita bakal nanya tentang event terdekat yang bakal Wanan ikutin apa sih? Ada nggak? Event terdekat kayaknya belum ada sih, karena aku masih fokus ke tugas yang aku jalanin sekarang, juga dengan tugas-tugas kuliah. Jadi untuk event terdekat mungkin belum ada. Ya mungkin tahun depan lah kalau ada. Tahun depan. Tapi ya mudahan lah di event selanjutnya kamu menjadi juara lagi lah. Amin, Allahumma amin. Oke nih, dari beberapa event yang udah banyak kamu laluin nih, Iya. event yang paling berkesan buat kamu tuh apa sih? Yang mana gitu? Karena apa Tentu juga gitu? waktu pemilihan putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan kemarin. Kenapa? Karena itu pertama kali aku terlibat dalam kegiatan atau event terbesar ya, apalagi ini di kancah provinsi, dan ini merupakan pengalaman pertama bagi aku. Jadi itu sangat berkesan dalam hidup aku, luar biasa banget. Jadi karena aku juga bisa ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, peserta-peserta lain, dan orang-orang hebat lainnya lah di dalam event tersebut. Oke, jadi menurut kamu yang jadi pemilihan ini adalah event yang terkesan lah, berkesan banget buat kamu Iya, ya? betul. Oke, mungkin kita lanjut aja ke topik selanjutnya ya. Oke. Jadi kan aku pernah ngelihat Instastory kamu nih, Iya. lagi ikut Airsoft Gun Spring. Boleh jelasin gak itu kegiatan apa sih? Jadi Airsoft Gun Spring itu merupakan sebuah komunitas yang dari berbagai daerah banyak, cuma aku tergabung dalam komunitas Airsoft Gun Spring yang ada di Tanah Laut. Yang kami rutinitasnya tuh tiap minggu pasti main bareng, ada kegiatan bareng kayak gitu, bisa 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Dan kadang kami juga main bareng sama komunitas daerah lain kayak Banjarbaru, Banjarmasin, seperti itu. Ya, itu salah satu hobi aku juga sih, kayak ya begitulah, buat ngisi waktu luang gitu. Buat itu juga termasuk cara aku buat nge-refresh diri gitu. Oke, berarti itu termasuk hobi kamu juga ya? Iya, betul, betul banget. Oke, mungkin sekian. Tapi ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Harapan kamu buat mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut buat berani mengikuti event atau lomba-lomba, karena kan kebanyakan mahasiswa di sini tuh kayak takut mencoba gitu loh. Iya. Ada nggak tips buat mereka buat berani mencoba itu? Sebelum berani mencoba harus punya, kembali lagi, kemauan. Harus mau. Kalau kita nggak mau ya apa Nggak yang bakal terjadi gitu. Harus mau, dan jangan ragu buat coba. Jangan ragu buat mencoba hal baru. Setelah punya kemauan, jangan ragu. Terus setelah jangan ragu, kita harus dengan tindakan. Tindakannya seperti apa? Kita harus punya kemampuan, kita harus punya keahlian, dan untuk mendapatkan itu semua kita harus belajar, kita harus mengasah diri, kita harus menambah wawasan, mungkin seperti itu. Iya, jadi kayak gitu sih kurang lebih. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat mencoba lah intinya. Jangan ragu. Oke, mungkin segitu aja ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada games nih sebentar Waduh, nih. apa nih? Gamesnya tuh judulnya jawab cepat. Jadi Oke. nanti aku akan ngasih opsi, kamu harus milih secara cepat gitu. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Oke, boleh, Oke. boleh. Kita mulai dari lapar atau haus? Lapar. Bangun siang atau bangun pagi? Bangun siang. Angkringan atau kafe? Angkringan. Kenapa angkringan bukan kafe? Karena aku anaknya bukan kafein. Waduh, maksudnya Wih, kafein. aku kurang kalau untuk kopi aku kurang gitu. Aku lebih suka, ya pokoknya untuk kopi kurang lah. Dan kalau untuk angkringan kan banyak makanannya ya pasti. Oke, kita lanjut. Bukber di rumah atau di luar bareng teman? Di luar. Scroll TikTok atau main game? Scroll TikTok. Kenapa tuh? Karena aku bukan anak gamers. Iya. Ya walaupun aku main game juga sih, tapi aku milih scroll TikTok. Oke, lanjut. Nonton film atau nonton YouTube? Film. Film apa tuh? Banyak sih. Genre. Romance. Romance. Oke, lanjut.
Kuliah atau organisasi? Kuliah. Kerja kelompok atau kerja sendiri? Kerja kelompok. Why? Kenapa? Karena aku lebih suka diskusi. Oke. Lanjut, baju baru atau pasangan baru? Gimana? Baju baru atau pasangan baru? Baju baru. Gak ada kuota atau gak ada listrik? Gak ada kuota. Kenapa? Karena ada wifi. Betul. Oh iya bener ya, bener. Jomblo atau Tekken? Tekken. Tekken. Orang baru atau orang lama? Orang baru. Kenapa? Karena kita punya alasan kenapa kita kandas dari orang lama gitu. Oke. Kalaupun harus ngulang kayaknya bukunya bakal tetap sama gitu. Jadi ngapain ngulang, mending ke orang baru kan. Oke, luar biasa untuk gamenya. Buat tepuk tangan dong, buat tangan dong. Tiba-tiba banget ya, Oke. gamesnya di luar skrip gitu. Mungkin sekian ya. Mungkin ada closing statement nggak dari kamu? Mungkin bisa sekaligus nutup gitu, gantiin aku karena kita juga kan satu divisi, satu berita. Oke, boleh. gitu. Untuk closing statementnya mungkin kembali ke pembahasan yang tadi lagi ya. Kita kalau pengen sesuatu harus punya kemauan, harus ada tindakan, ada aksi juga. Karena kayak ikhtiar ya. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Oke. Oke, mungkin boleh Oh ditutup. iya, jadi guys, sekian untuk podcast di episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak juga buat LPM Dikma yang sudah mengundang aku sebagai narasumber untuk hari ini. Iya, jangan lupa untuk stay tune terus di episode-episode selanjutnya. Tetap di Dikma Podcast. Bye, thank you.